Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan Joska Finansial Indonesia sebagai penasehat investasi maupun agen perantara perdagangan efek tanpa izin. Penghentian ini berpotensi bersifat permanen. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menyebut bahwa Joska dan sejumlah partner bisnisnya diduga telah melakukan penyelewengan wewenang dengan modus edukasi keuangan dan investasi. Pengelolaan dana klien tanpa persetujuan bahkan tanpa izin telah menunjukkan Joska melanggar sejumlah aturan pasar modal. Berhenti karena memang tidak ada izin dari 3 perusahaan itu, Joska, Mahesa, dan Amarta. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang harus dihentikan operasionalnya karena tidak ada izin dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas atau kegiatan sebagai penasihat investasi atau manajer investasi. Oleh karena itu, kita tidak ada jangka waktu untuk penghentiannya dan bisa saja permanen. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang dibuat terselubung seperti edukasi kepada para investor yang kemudian mereka meminta investor membuka RDI dan menyetorkan dana dan tradingnya dilakukan sendiri oleh Joska. Pengaduan klien Joska bak gelombang yang terus berdatangan. Masyarakat pun diminta untuk hati-hati guna menghindari dampak buruk salah berinvestasi. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan masyarakat agar tidak terjebak investasi yang merugikan? Dan bagaimana perkembangan pengaduan kasus yang melibatkan Joska Finansial Indonesia? Simak wawancara Axis in Axis bersama dengan Chairman dan Presiden International Association of Registered Financial Consultant Indonesia, Aidil Akbar. APRKI dan IARFC tadi baru saja melaksanakan audiensi bersama dengan Satgas Waspada Investasi dan mendampingi beberapa korban dari PT Joska Finansial Indonesia untuk mengetahui seperti apa jalan keluar dari masalah yang menyebabkan kerugian dari beberapa klien Joska. Dan untuk mengetahui lebih detail seperti apa hasil audiensi antara kedua belah pihak, di samping saya sudah ada Chairman dan Presiden IARFC, Mas Aidil Akbar. Apa saja nih Mas yang tadi sudah dibahas bersama dengan Satgas Waspada Investasi? Ya, tadi kami menemani korban ya. Di awal kami menjelaskan dulu apa sih tugas dan fungsi perencana keuangan. Kemudian kira-kira apa sih yang di luar tugas dan fungsi perencana keuangan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh mereka gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang di luar dari si fungsi perencana keuangan. Contohnya misalnya yang berhubungan sama pasar modal, undang-undang pasar modal, transaksi pengelolaan dana, transaksi trading gitu ya, yang sedang didalami. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ada pelanggaran atau apa, itu wewenangnya dari OJK ya. Dari 60 korban yang sudah melapor ke asosiasi itu berapa sih Pak besaran kerugiannya paling besar? Kemarin kan kita sudah tahu ada yang sampai 800 juta rupiah, apakah ada yang lebih besar dari itu lagi atau gimana? Ya, kami belum mengumpulkan data terakhir, tapi waktu jumlah korban baru 20, itu dananya udah sekitar hampir 2,5 miliar. Itu dari 20. Nah, kan sekarang udah nambah 40 lagi nih, kami belum menghitung lagi. Tapi ini baru korban-korban yang melapor ya. Di luar itu ada beberapa korban, sempat kalau nggak salah CNBC juga mereport ada korban yang rugi 1,2 miliar ya. Ada juga korban yang rugi 1,8 atau 1,5 miliar. Nah, ini belum tergabung di kita. Tapi saya rasa sih jumlahnya pasti akan lebih banyak lagi dan kami harapkan dengan adanya action dari kami membantu mendampingi juga akan membuka korban-korban lain untuk kemudian bersuara dan bersatu dengan korban-korban untuk kemudian minta proses ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik. Dan sekarang ini banyak sekali Instagram yang memuat konten-konten seperti tersebut. Jadi harap berhati-hati masyarakat tidak silau dengan konten Instagram yang gua banget gitu ya. Kemudian juga tidak silau juga dengan Instagram yang followernya banyak juga karena beberapa dari mereka langsung disclose bahwa saya bukan financial planner. Nah, saya sangat apresiasi dengan akun-akun yang seperti itu karena berarti mereka menyadari bahwa mereka ini memang mengedukasi, kita terima kasih dengan mereka, bagian dari edukasi, tapi juga mereka menyatakan bahwa saya bukan financial planner, jadi tolong jangan tanya sama saya. Nah, itu yang mentalitas seperti itu yang kita harapkan di para pengolah akun-akun sosial media, tidak hanya di Instagram, tapi juga di YouTube channel, juga di website dan sebagainya ya, supaya kita sama-sama menjaga yuk, karena kalau terjadi apa-apa, yang rugi kita semua gitu ya. Terus sekali lagi tadi cari rekomendasi, cari referensi Mbak. Tanya-tanya klien-klien yang pernah pakai jasa mereka, saya referensi, kemudian tanya juga ke asosiasi, apakah orang ini oke apa tidak, kode etiknya oke apa tidak, gitu ya.
Sama seperti kayak kita mau ke dokter, dan jangan takut untuk minta second opinion. Jadi kalau udah datang ke perencana keuangan A, kayaknya nggak oke nih, kayaknya saya agak curiga, tanya perencana keuangan yang B, gitu ya. Dan kalau memang nanti ada advice atau planning yang dirasa di luar dari kewajaran, jangan segan-segan untuk bilang stop, tidak, karena itu uang milik nasabah ya. Dan balik lagi selalu cek dengan asosiasi. Terima kasih banyak Mas Aidil Akbar sudah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sukses selalu untuk Anda. Dan demikian wawancara kami bersama dengan Chairman dan Presiden dari IARFC, Aidil Akbar, CNBC Indonesia Beyond Business.